Demokrasi itu haram. Kenapa harus tunduk kepada pemimpin hasil demokrasi? Ketahuilah Bapak, Rasulullah SAW dalam beberapa hadis menyebutkan bahwa apabila siapapun yang menjadi pemimpin, walaupun itu caranya tidak sesuai syariat, tetap harus ditaati. Saya berikan contoh. Rasulullah SAW bersabda, ya, usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyi mujadda'ul atraf. Aku wasiatkan kalian untuk mendengar dan taat walaupun pemimpin kalian itu hamba sahaya Ethiopia yang hidung dan telinganya buntung. Perhatikan Pak. Walaupun dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia yang hidung dan telinganya, dalam pemilihan yang sifatnya pemilihan syar'i, hamba sahaya nggak mungkin jadi pemimpin. Semua ulama sepakat syarat pemimpin bukan hamba sahaya, harus merdeka. Para ulama menyebutkan syarat pemimpin harus sehat jasad, tidak boleh cacat. Ini cacat. Sudah hamba sahaya, cacat lagi. Maka kalau ada hamba sahaya jadi pemimpin, biasanya caranya tidak syar'i, tidak sesuai dengan apa? Syariat. Tapi Nabi mengatakan apa? Tetap dengar dan taat, walaupun ya seperti itu. Memberontak dalam Islam haram. Dalil-dalil tentang memberontak mutawatir haramnya. Tapi kalau ada yang memberontak kemudian berhasil jadi pemimpin, caranya salah tidak? Salah. Tapi hasilnya diakui. Caranya haram, tapi hasilnya diakui. Demokrasi, ya kita memang itu bukan dari Islam, tapi karena ada orang terpilih jadi pemimpin, ya sudah, selama dia muslim. Catatannya sebagai selama dia apa? Muslim dan sholat. Karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ya apa kata Rasulullah? Nanti akan ada suatu pemimpin yang kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. Kemudian apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, afala nunabiduhum? Bolehkah kita lawan mereka dengan pedang? Kata Rasulullah, la ma aqamu fikumus shalah. Tidak, selama mereka mendirikan sholat. Selama mereka mendirikan sholat, mereka masih muslim, tidak boleh, kata Rasulullah SAW. Satu, Rasulullah hanya mengecualikan, selama masih ya. Kalau misalnya qadarullah yang terpilih pemimpinnya non-muslim, apakah kita harus memberontak? Kata para ulama, memberontak itu apabila malah menimbulkan mudarat yang lebih besar, haram. Boleh memberontak dengan syarat. Pertama, kekuatan kaum muslimin jauh lebih kuat daripada pemimpin kafir itu. Yang kedua, tidak terkucur darah kaum muslimin. Apabila tidak terpenuhi dua syarat ini, kata para ulama, tidak boleh memberontak. Lebih baik sabar saja. Itu Pak. Memang kata sabar itu yang paling pahit. Makanya Nabi bersabda, fa inna satakunu atharah. Nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang atharah. Apa itu atharah? Yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabar kalian. Sampai kapan, hai Rasulullah, kita sabar? Kan sabar ada batasnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru hatta talqauni al-haud. Sabarlah sampai berjumpa denganku di telaga haud. Bapak baca bagaimana kisah Bani Israel di bawah kungkungan tirani Fir'aun. Bani Israel lemah, tidak punya kemampuan apa-apa. Maka apa kata Nabi Musa kepada Bani Israel? Ya, sabarlah. Isbiru, sabarlah hai kaumku. Innal arda lillah. Bumi ini milik Allah. Yurithuha man yasha'u min ibadihi. Allah akan wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Maka Bani Israel pun sabar dalam keadaan anak-anak mereka dibunuhi dan yang lainnya. Tapi karena mereka lemah, tak punya kemampuan, sabar. Lupanya apa Pak?
Allah mengatakan wa tammat kalimatu rabbikal husna 'ala bani Israila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu kepada Bani Israel disebabkan kesabaran mereka terhadap Fir'aun. Dan kami hancurkan Fir'aun dan kaum dan pasukannya dan apa yang telah mereka bangun itu. Karena kesabaran Bani Israel itulah akhirnya datang pertolongan Allah. Allah hancurkan mereka. Makanya kalau kita sabar, insya Allah kita terus sabar, terus bertakwa, terus berdakwah, Allah pasti berikan kepada kita pemimpin yang bertakwa, Pak. Insya Allah. Karena Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidum syai'a. Jika kamu terus bersabar dan terus bertakwa, tidak akan membahayakan kalian tipu daya mereka sedikit pun juga. Syaratnya satu, terus sabar, terus bertakwa, terus kita berdakwah. Sekarang tugas kita, Pak, kita berpikir bagaimana supaya kaum muslimin dapat hidayah. Jangan sibukkan dulu mengkafir-kafirkan, Pak. Kaum muslimin di negeri kita ini banyak ditimpa kebodohan tentang din. Sibukkan kita untuk dakwahi para pemimpin-pemimpin kita. Sibukkan diri. Lihat para Rasulullah menyibukkan mendakwahi. Ya, bukan menyibukkan. Kalau sekarang kita melihat banyak kaum muslimin sibuk mengkafir-kafirkan. Kafir. Kalau sudah kafir apa jadinya, Pak? Halal darahnya. Kalau halal darahnya apa, Pak? Ya itulah. Makanya terjadinya pemboman dan yang lainnya dari situ pemikirannya. Makanya hati-hati, Pak. Sekarang kita berusaha untuk dakwahi dulu dia manusia. Karena kan Al-Quran itu hudan, hidayah. Rasulullah pun rahmatan lil alamin. Tugas kita sekarang seperti Rasulullah mendakwahi manusia. Masalah hasil di tangan Allah. Kalau Allah berfirman kepada Rasulnya, fa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannak fa ilaina marji'uhum. Bisa jadi hai Muhammad, kami akan realisasikan janji kami di saat engkau masih hidup, atau kami wafatkan dulu engkau, baru kami realisasikan janji kami. Jadi hasil itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah berdakwah sesuai dengan manhaj Nabi dan Rasul. Alhamdulillah. Kesalahan yang terbesar ketika kita tergesa-gesa. Ya, Allahu a'lam.